Langkah Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya sangat berat, tergantung negara-negara yang ada di grup lain. Indonesia berada di urutan ketiga. Endingnya nanti kita menunggu nih negara-negara mana saja yang akan bisa berada di urutan ketiga terbaik. Dan kita mungkin harus lebih fokus lagi meminimalisir kesalahan-kesalahan kita buat sendiri. Saya bilang ke teman-teman, ayo kita lebih fokus lagi, jangan bikin kesalahan, udah kita coba lagi, jangan takut salah, berani pegang bola. Dan saya rasa kondisi pemain saat ini mungkin sedih kalah, tapi saya bilang begini, tidak apa-apa. Sepak bola kadang menang, kadang kalah, kita tidak bisa menang terus. Rakyat Indonesia berdoa dulu ya, benar, oh, jangan dipercaya. Kans untuk lolos makin menipis. Nasib timnas U17 di ujung tanduk. Sebuah ataupun seorang pemain sepak bola sulit menahan bola, maka akan sulit memutarkan badan dan memprogresikan bola ke depan. Itu dialami oleh pemain-pemain timnas Indonesia kita. Sebanyak 3 tim dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 dari grup B lewat hasil matchday ketiga pada Kamis 16 November 2023. Dua laga terakhir grup B dilangsungkan bersamaan pada Kamis sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Spanyol yang bertanding di Stadion Manahan harus rela gagal menang usai ditahan imbang 2-2 oleh Uzbekistan. Padahal Spanyol unggul 2 gol lebih dulu. Uzbekistan menunjukkan semangat pantang menyerah dan mampu mencuri gol usai memanfaatkan kesalahan kiper Spanyol sebelum babak pertama usai. Bekrus Shukulev mencetak gol usai kiper Spanyol melakukan blunder karena tak kunjung mengoper. Hasil imbang memastikan Spanyol keluar sebagai juara grup B Piala Dunia U17 2023. Sedangkan Uzbekistan mengumpulkan nilai 4 berakhir di peringkat ketiga. Hal ini dikarenakan pada laga lainnya, Mali melumat Kanada 5-1. Gol-gol kemenangan Mali diciptakan oleh Ibrahim Diarra di menit ke-14, Mahamud Bari 26, Ibrahim Kanate di menit ke-73, Hamidou Makalo 77, dan Osman Teiro di menit ke-90+1. Hasil ini memastikan Mali keluar sebagai runner-up grup B dengan nilai 6. Kanada resmi tersingkir karena tak mendapat 1 poin pun dari 3 laga. Uzbekistan dipastikan lolos jadi salah satu 3 peringkat terbaik. Hal ini juga membuat timnas U17 Indonesia berada di ujung tanduk karena mereka dengan poin 2 berada di slot terakhir peringkat 3 terbaik. Saat berita ini naik, timnas Indonesia U17 masih tertinggal dari Maroko dengan skor 1-2 di babak pertama. Kekalahan bakal menyulitkan Garuda Asia untuk bisa lolos ke 16 besar. Berikut hasil matchday 3 grup B Piala Dunia U17 2023. Uzbekistan tahan Spanyol dengan skor 2-2. Lalu Kanada jadi lumbung gol Mali dengan hasil akhir 1-5. Timnas U17 Indonesia terpaksa telan kekalahan usai laga kontra Maroko berakhir 3-1 untuk keunggulan skuad berjuluk Singa Atlas itu. Sempat menipiskan ketertinggalan di penghujung babak pertama, gol ketiga Maroko di baru kedua memupuskan harapan Garuda Asia. Dengan kekalahan tersebut, timnas U17 Indonesia harus menyudahi perjuangannya di babak penyisian grup dengan total 2 poin. Yang mana hasil tersebut didapat setelah berhasil menahan imbang 1-1 dalam 2 laga berturut-turut melawan Ekuador dan Panama. Meski memang tidak ada yang mewajibkan untuk melaju ke babak selanjutnya, ajang internasional pertama untuk Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan ini digadang-gadang mencetak sejarah baru.
Ekspresi kekecewaan tentu terlihat dari berpuluh-puluh ribu pasang mata yang memadati GBT. Bahkan sempat terlihat sebelum pertandingan usai, sudah banyak penonton yang meninggalkan tribun. Hanya sebagian penonton yang masih setia menunggu hingga peluit panjang dibunyikan. Menjadi kekalahan pertama di ajang Piala Dunia U17, selaku Kapten Garuda Asia, Iqbal Gwijangge menyampaikan permintaan maaf. Sebagai seorang tim leader, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hal tersebut. Kita semua ingin menang, tapi hasil berkata lain. Yang terpenting sudah berusaha. Apapun yang kita perbuat sudah semaksimal mungkin dan sekali lagi mohon maaf. Demikian kata Iqbal. Hal serupa juga ia sampaikan ketika di akhir pertandingan, di mana seluruh pemain yang berlaga turut mengitari lapangan sembari mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada penonton yang hadir. Namun, kabar baik justru datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia mengatakan ada 4-5 pemain timnas Indonesia U17 yang bakal memiliki masa depan yang gemilang usai Piala Dunia U17 2023. Ia pun mengatakan itu bukan dari opini pribadinya, melainkan dari orang-orang yang andal dalam menemukan bakat-bakat pesepak bola muda alias talent scouting yang datang dari sejumlah klub besar Eropa. Menurut pemaparan Erick, Piala Dunia U17 2023 yang digelar di 4 kota di Indonesia tersebut dihadiri banyak talent scouting atau pencari bakat dari klub besar. Ia mengambil contoh ada pencari bakat dari Inter Milan dan Atlanta yang hadir di Piala Dunia U17 2023. Para pencari bakat dari berbagai klub tersebut pun juga melihat penampilan anak buah Bima Sakti selama berjuang di grup A Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir tak memberikan lebih jelas apakah potensi calon bintang itu karena bermain di klub Eropa atau tidak. Satu hal yang pasti, kelima pemain yang dimaksud memiliki masa depan gemilang karena permainan apiknya selama tampil membela Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Terlepas dari apapun hasilnya nanti, Erick Thohir pun menilai masyarakat Indonesia patut berbangga dengan perjuangan Arhan Kakak dan kawan-kawan. Pasalnya, hanya dipersiapkan dalam waktu yang singkat, setidaknya timnas Indonesia U17 bisa memberikan perlawanan di Piala Dunia U17 2023. Kita patut bangga anak-anak muda ini hanya kita persiapkan 4 bulan. Karena memang waktu itu kita tidak pernah tahu kita dapat U17 atau tidak. Jadi dengan hasil yang sudah mereka lakukan, ya saya rasa sangat positif. Demikian imbuh Erick Thohir.